mengamuk, Israel hancurkan rumah kepala penjaga Masjid Al-Aqsa. Israel menghancurkan rumah milik kepala penjaga Masjid Al-Aqsa, Fadi Alian, pada Senin 22 Februari 2021. Rumah Alian terletak di desa Al-Ishawiyah yang termasuk ke dalam wilayah Yerusalem yang diduduki. Rumah milik Alian tersebut dihancurkan oleh bulldozer sebagaimana dilansir dari Middle East Monitor pada Selasa 23 Februari 2021. Keluarga Alian mengatakan Israel telah memberitahu mereka tentang niatnya untuk menghancurkan rumah mereka pada akhir Februari. Keluarga tersebut mengatakan mereka telah kalah dalam pertempuran hukum untuk menghentikan penghancuran rumah. Mereka menambahkan bahwa pengadilan Israel menolak petisi pengacara mereka sekitar 1 pekan lalu. Rumah itu dibangun sekitar 10 tahun lalu. Otoritas pendudukan Israel memberlakukan denda tinggi pada keluarga tersebut sebelum mengeluarkan perintah pembongkaran. Israel berdalih bahwa pembongkaran rumah tersebut telah sesuai prosedur karena bangunan itu merupakan bangunan tak berizin. Rumah tersebut merupakan bangunan 2 lantai yang terdiri dari 4 apartemen. Bangunan itu secara keseluruhan menampung 17 orang, kebanyakan dari mereka adalah wanita dan juga anak-anak. Sementara itu, melalui siaran persnya pada Senin, mengecam pembongkaran rumah yang dilakukan oleh Israel sebagai kejahatan perang sebagaimana dilansir dari Tehran Times. Israel melancarkan kampanye terus-menerus untuk menghancurkan rumah-rumah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki dan menggusur penghuninya termasuk wanita dan juga anak-anak. Kejahatan seperti itu akan dihukum berdasarkan hukum internasional yang menetapkan ketentuan perlindungan dan juga bantuan bagi penduduk yang diduduki. Kebijakan rezim Israel untuk mengosongkan Yerusalem dari rakyatnya di kota itu akan gagal dan Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Palestina dengan identitas Arab dan Islamnya. Juga mengecam pembongkaran Israel atas rumah 2 lantai milik Alian. Menurut tindakan itu ditujukan untuk menghukum Alian karena perannya dalam mempertahankan dan juga menjaga masjid. Menurut Press TV, otoritas Israel biasanya menghancurkan rumah-rumah Palestina di tepi barat yang diduduki. Israel mengklaim bahwa bangunan-bangunan yang dibongkar itu dibangun tanpa izin. Mereka juga terkadang memerintahkan pemilik Palestina untuk menghancurkan rumah mereka sendiri atau membayar biaya pembongkaran ke pemerintah kota jika mereka tidak melakukannya. Di sisi lain, cetak sejarah, pria muslim ini berhasil jadi imam pertama di Badan Legislatif Amerika Serikat. Imam Muhammad Yasir Khan, pria muslim asal Amerika Serikat ini tengah menjadi perbincangan hangat media. Pasalnya, Khan telah mengukir sejarah dengan menjadi muslim pertama yang berhasil menjabat sebagai kaplan atau imam di Badan Legislatif California. Itu berarti selaku kaplan, Khan akan bertugas memimpin doa untuk acara pembukaan harian para anggota legislatif California. Tidak hanya itu, Khan juga akan melakukan sejumlah pelayanan keagamaan lain. Di antaranya termasuk menawarkan nasihat pagi anggota Kongres, keluarga, dan para staf, menyambut dan membantu imam atau pendeta dari badan legislatif lain, menerima pemimpin agama dari seluruh Amerika Serikat dan dunia hingga mengembangkan dialog antar agama. Mengutip CNN, Khan resmi ditunjuk jadi pemimpin doa oleh Ketua Majelis Negara bagian California Anthony Rendon pada 7 Desember lalu. Menurut laporan, Khan pun akan menjalani peran barunya di Amerika Serikat untuk masa jabatan 2021-2022. Imam Yasir Khan mewakili keragaman California yang tumbuh dengan semua cara terbaik.
Saya telah melihat pertumbuhan komunitas Islam di distrik saya sendiri dan telah menjadi dekat dengan para pemimpin agama dan juga sipil. Seperti mereka kan menunjukkan keinginan untuk berkontribusi pada vitalitas spiritual dan sipil California. Dia telah melakukannya dalam banyak hal, terang Rendon dalam sebuah pernyataannya. Sebelumnya Khan sendiri sempat menjabat sebagai imam di beberapa institusi di California. Di antaranya termasuk di sejumlah penjara daerah, beberapa kantor syarif, hingga sejumlah rumah sakit selama 6 tahun terakhir. Di samping itu, Khan ikut menjabat sebagai pendiri sekaligus presiden organisasi Nirlaba Al-Misbah. Bekerja sama dengan Sacramento Food Bank, Al-Misbah adalah organisasi non-profit yang menyediakan distribusi makanan di seluruh Sacramento. Organisasi ini juga membantu mobilisasi keluarga berpenghasilan rendah dengan menyediakan kendaraan bagi mereka. Saat menanggapi penunjukannya, Khan mengaku sangatlah bersyukur. Tuhan mengizinkan saya untuk berada di sini dan saya dengan rendah hati dan bersyukur telah dipilih untuk peran ini. Saya berharap ini adalah langkah bagi para imam dan pemimpin Islam lainnya di negara ini untuk mengambil posisi sehingga kami bisa terhubung dalam komunitas lokal kami. Di tingkat kabupaten, kota, negara bagian, serta federal, ucapannya. Sebagai imam majelis negara bagian, peran utama yang akan dijalanikan nantinya memang untuk mengucapkan doa di setiap awal sesi. Meski begitu, Khan berharap agar perannya itu tetap bisa mendorong komunitas muslim untuk lebih peduli dengan kebutuhan Amerika Serikat. Salah satu tujuan hidup saya adalah mengembangkan pemahaman bahwa anggota komunitas muslim Amerika adalah orang Amerika. Kami adalah kontributor bagi masyarakat, kami peduli dengan kelaparan, kami peduli dengan kemiskinan. Saya dengan tulus ingin melakukan apapun yang dapat saya lakukan untuk menunjukkan kepada sesama orang Amerika bahwa kami ingin merayakan keberagaman dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk semua orang. Kami bukan sekelompok orang eksklusif yang tinggal di Amerika, kami adalah kontributor aktif bagi masyarakat dan kami peduli dengan komunitas kami, tambahkan. Dewan Hubungan Amerika Islam CHRCA cabang California juga telah merayakan penunjukan Khan. Imam Yasir Khan adalah individu yang luar biasa tanpa pamrih yang membantu, mendukung, dan memberi makan ribuan keluarga setiap bulan melalui Al-Misbah. Direktur Eksekutif Chair Sacramento Valley, Basim Elkara. Lebih lanjut, Elkara juga turut memuji Rendon karena telah mengirim pesan bahwa para pemimpin California memperhatikan kontribusi komunitas muslim. Mengingat saat berada di bawah pemerintahan Donald Trump, muslim sempat menghadapi banyak tekanan, penunjukan ini mengirimkan pesan inklusi bahwa Muslim Amerika adalah bagian integral